Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Putri dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nayira Natasha Putri dari kelas 84. Di sini saya akan mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul Struktur Bumi dan Perkembangannya. A. Struktur bumi. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi yang disebut juga tenaga geologi. 1. Karakteristik lapisan penyusun bumi. Bagian terluar bumi yang disebut kerak bumi itu adalah bagian yang paling tipis. 2. Kerak bumi. Bagian terluar merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. 4. Inti luar bumi. Berbeda dari kerak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat yang disebut cairan magma. 5. Inti dalam bumi. Lapisan ini memiliki suhu tertinggi yaitu antara 5.000 sampai 7.000. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang. B. Lempeng tektonik. Lempeng ini selalu bergerak, namun perlu diingat bahwa cairan yang terdapat pada lapisan inti luar bumi pekat karena mengandung lelehan logam-logam sehingga tidak seperti air. 1. Pergerakan divergen atau saling menjauh. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh disebut gerakan divergen yang membentuk kerenggangan atau arca kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisannya di bawahnya. 2. Pergerakan konvergen atau saling bertumpukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Proses mendekat dan saling menumbuk antara ketiga lempeng tersebut menyebabkan daerah yang disebut sebagai zona subduksi. 3. Pergerakan transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendatar dan memanjang. 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Ketika cairan dipanaskan, maka bagian cairan yang panas karena terkena penghantaran panas dan api mengalami penurunan kerapatan atau densitas sehingga akan naik ke bagian atas cairan tersebut. Pergerakan cairan panas ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah setelah beberapa lama berada di bagian atas. 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Bagian inti ini akan menjadi sangat panas sehingga ada arus konveksi atau arus yang terjadi karena perpindahan panas pada cairan. Pergerakan cairan inilah yang disebut arus konveksi. Arus konveksi seperti ini juga terjadi pada lapisan bumi yang cair atau disebut dengan istilah astenosfer. Astenosfer adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan buatan. Bila lempeng bergerak, maka sejumlah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang kita ketahui sebagai gempa bumi. C. Gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik pada bangunan, jalan, jembatan, alam, bahkan hingga merenggut nyawa-nyawa manusia. Gempa bumi terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi atau disebut juga gempa tektonik. Gempa bumi juga dapat terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi akibat tekanan gas yang disebut sebagai gempa vulkanik. Sumber di dalam bumi terjadi karena gempa atau titik pusat gempa disebut hipocentrum yang itu berlokasi dekat permukaan kerak bumi, namun dapat juga berlokasi di kedalaman hingga ratusan kilometer. Gempa bumi melepaskan energi dalam bentuk getaran yang disebut sebagai gelombang seismik yang merambat baik di dalam lempeng bumi dan juga di kerak atau permukaan bumi. Kecepatan perambatan gelombang seismik tergantung pada lapisan batuan yang dilewatinya.
seismograf. 1. Bencana yang terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Setelah terjadi gempa utama atau besar lempeng bumi yang telah bergerak karena saling bertumbukan, bergesekan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi stabil. Pergerakan kembalinya lempeng bumi ke posisi stabil setelah gempa utama ini yang menyebabkan gempa susulan. B. Tsunami. Tsunami dapat terjadi saat epicentrum gempa terletak di dasar laut sehingga menyebabkan gelombang besar. D. Gunung berapi. Indonesia termasuk dalam wilayah cincin gunung api Pasifik. Indonesia memiliki sekitar 500 gunung berapi yang 127 antaranya berstatus aktif. Kebanyakan gunung berapi terletak pada batas lempeng tektonik karena berbentuk dari pergerakan lempeng secara konvergen. Tsunami besar juga pernah terjadi di Indonesia pada bulan Agustus 1883 di Pulau Krakatau loh. Manfaat memiliki banyak gunung berapi yaitu adalah gunung berapi tidak selalu berarti bencana. Sesungguhnya ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya gunung berapi, antara lain 1. Banyak sumber mineral dalam bentuk batuan biji logam yang terletak pada batas lempeng. 2. Sumber energi berupa minyak bumi yang berasal dari fosil yang mengalami dekomposisi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun sehingga membentuk hidrokarbon dan membentuk minyak bumi. 3. Tidak hanya berupa minyak bumi, sumber energi lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah gas bumi atau yang disebut sebagai energi geotermal. 4. Materi yang dikeluarkan oleh gunung berapi termasuk debu vulkanik akan terdekomposisi dan mengalami perubahan sehingga lama-kelamaan membentuk tanah yang paling subur di bumi ini. 5. Gunung berapi juga menyuguhkan keindahan alam sebagai salah satu daya tarik pariwisata suatu daerah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dan teman-teman.